perlu dilepasin dulu nih belief system yang salah. Yes. Yang memang tanpa sadar mungkin diterima dan terinstall dalam proses kita melakukan hal-hal yang salah tadi itu. Gitu. Nah, ini yang seringkali bikin orang jadi apa ya, nggak mampu mengelola uang yang sangat besar. Ada aja Yes. tiba-tiba sistem sabotase diri yang tanpa sadar dilakukan yang bikin uangnya habis Betul, lagi betul, gitu. betul. Dapat warisan gede banget, 2-3 tahun kemudian susah lagi. Betul. Menang undian miliaran, habis itu susah lagi Susah beberapa lagi. tahun Yes, kemudian. yes, yes. Ya itu karena tadi bukan tentang nggak ngerti financial planning, nggak ngerti apa ya, eh pengetahuan intelektual tentang uang Iya, lah gitu ya. Rasanya banyak yang nggak terlalu ngerti tentang IQ untuk tentang uang gitu uang, ya. tapi mereka sangat bisa berkembang kok Betul, usahanya. betul, Nah betul, itu dia, betul. karena energetic money container ini. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back Mas Welcome Fadli. back. Lagi-lagi bersama Mas Teguh. Ya oke. Dan saya ngerasa kita udah lama nggak syuting Mas Fadli. Wah berhari-hari Mas. Berhari-hari ya kan. Karena kemarin itu sempet ada dibegal sama Mas Angga ya kan. Kemarin dibegal sama Mas Iwan kan? Mas Iwan, benar. Oh iya. Oh Ya, berarti kemarin Mas Iwan ya. Mas Iwan Oke. kemarin. Nah, Mas Fadli, kita udah sering banget ya bahas tentang abundant, ya kan, tentang juga bagaimana kita menghindari dari scarcity mindset gitu ya. Oke. Nah, coba kita bicara tentang, yuk kita jangan jadi korban deh, ya kan. Jangan melulu kita bicara tentang kita korban lagi gitu. Oke. Nah, Cari contoh lain. contoh lain ya, kita Oke. cari contoh lain. Bagaimana kalau misalnya kita dikasih kesempatan mendapatkan rezeki yang besar. Oke. Rezeki yang nggak tahu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ujuk-ujuk 1 miliar gitu kan. Nah, atau tanggung jawabkah, tugaskah gitu kan. Kamu pegang perusahaan ini deh gitu kan. Atau kamu pegang perusahaan B misalnya gitu ya kan. Nah, Oh itu udah iya. siap belum? Gitu. Jangan berpikir Oke. kita, kenapa hidup kita susah terus ya? Kenapa gue udah mati-matian hidup gue tapi selalu seperti ini gitu, selalu aja dalam keadaan kekurangan gitu. Nah jangan berpikir kayak gitu aja gitu ya kan Mas Ali ya. Atau tiba-tiba artis idola Anda ngajak nikah. Bener. Saya nggak berani ngomong Bukan gitu cuma sih. tentang duit ya misalnya. Saya nggak berani ngomong gitu Mas Ali. Nah jadi intinya gitu sih gitu ya kan. Oke. Nah seberapa siap kita menerima keadaan itu? Oke. Wah, kalau kita ngomongin tentang rezeki yang besar ya Mas Teguh, kita ngomongin tentang sesuatu yang mungkin di luar kepantasan kita. Jadi, oke lah, kemarin kita udah banyak banget ya teman-teman kita ngomongin tentang diri kita kalau jadi korban tuh kenapa, ya, kesulitan tuh ngadepinnya betul, gimana, betul. bangkit dari keterpurukan gimana, kan gitu Iya, terus iya, ya. iya, iya. Nah, gimana ceritanya kalau ternyata tiba-tiba seseorang mendapatkan rezeki yang sangat besar? Nah, ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi, Mas Teguh. Yang pertama adalah kondisi di mana dia menerima dengan baik-baik saja, which is memang dia siap dengan energetic containernya. Oh, oke. Gitu. Energetic container ini adalah kontainer rezeki, baik itu uang ya, hubungan atau status sosial gitu ya, atau kesehatan misalnya, yang memang sudah layak dia miliki, tinggal tiba-tiba keisi. Iya. Gitu. Jadi energetic container, atau kalau duit energetic money container kan gitu ya. Jadi tiba-tiba dapat duit 1 miliar gitu. Oke. Dia akan sangat siap dan akan bisa mengelolanya, bahkan melipat gandakannya, Mas Teguh. Kalau jodoh berarti energetik jodoh kontainer. Yes. Iya, iya. Soulmate gitu ya. Soulmate container. Nah, tapi yang saya khawatirkan adalah banyak yang saya lihat dan saya saksikan dengan langsung, Oke. Mas Teguh, di mana banyak orang itu tidak siap dengan ukuran energetic containernya dia. Sehingga ketika rezeki yang tiba-tiba besar, bahkan terlalu besar datang ke kehidupan dia, energetic containernya retak atau pecah. Oh, oke. Gitu. Masalahnya kalau pecah, ini akan jadi susah. Contoh sederhana gini, kita bahas yang pecahnya aja lah ya. Kalau yang siap kan oke lah, kan itu sudah jadi identitas yang baik, Iya, kan ya, betul. siap melipat Sudah gandakan tinggal jalanin uangnya ya kan gitu. dan seterusnya, mengelolanya dengan baik. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang energetic container yang pecah tuh gini, ada satu kejadian menarik dari salah satu teman kita, Mas Teguh sebenarnya kenal juga ya, di mana di masa lalu dia sebetulnya sangat fight. Kita sama-sama kenal,
bahwa dia adalah orang yang betul-betul di masa lalu itu kalau bangun usaha itu mau kerja keras. Hmm. Kalau misalnya dia berpikir itu kritis dan pinter gitu ya, dan sangat bisa diandalkan. Hmm. Tapi dalam satu waktu ada arus money game datang ke Indonesia. Wah, beberapa tahun yang lalu lah ya, udah cukup lama, jauh sebelum COVID bahkan. Jadi tiba-tiba dengan mudahnya dia dapat duit banyak banget Oke. gitu. Karena tiba-tiba dengan semua kebaikan yang sudah pernah dia lakukan, banyak orang percaya sama dia, tapi ya plus minus karena dia nggak terlalu ngerti tentang industri money game, di mana itu adalah Ponzi scam ya, di Yes. mana member yang baru bayar member yang belakangan, beban sistem, akhirnya bangkrut, hilang, ganti perusahaan lagi, begitu aja. Tapi dalam proses itu dia berkali-kali dapat uang yang jauh lebih banyak. Tiba-tiba langsung dapat ratusan juta per bulan, Oke. langsung dapat miliaran per bulan gitu. Sehingga ketidaksiapannya menurut saya lihat banget itu membuat energetic kontainernya pecah Jadi pecah. gitu. Oke. Nah, kondisinya hari ini dia selalu hidup di masa lalu. I Dimana see. ketika kita akhirnya mulai ngajakin dia dengan project baru lagi gitu ya, bro, ayolah kita bikin sesuatu lagi, ini ada yang bisa dikerjain nih. Ya mau, tapi dalam kondisi yang selalu hidup di masa lalu. Yang saya maksud itu adalah, kayaknya nggak perlu kerja sekeras ini deh. Kemarin gue sempet kok kerjanya kayak nggak ngapa-ngapain dapet duit gitu. Kayak ya udahlah kan jadi males gitu orangnya. Kayaknya nggak perlu berpikir sebanyak itu deh, nggak usah seribet itu deh kayaknya. Nggak se-effort kayak gitu ya. Iya, Betul. ngapain sih effort banget? Kemarin juga nggak terlalu effort, duitnya banyak gitu. Tapi kondisinya itu dalam kondisi yang sangat susah hari ini keadaannya. Oke. Gitu. Jadi otaknya berhenti cari cara. Oke. Gitu. Otaknya berhenti cari cara. Ketika ada satu project besar yang jalan gitu misalnya ya, dia akan dengan malasnya berpikir, dengan malasnya berusaha gitu, mencari cara yang lebih mudah, lebih less effort, yang akhirnya membuat performa dia jadi lebih jelek Lagi gitu. nambah. Padahal yang disesalkan adalah di masa lalu kita kenal banget dia bagus loh, dia jago loh gitu. Bahkan di satu project yang berjalan beberapa bulan terakhir kemarin ini, dia sempat dapat bayaran sampai dengan $50.000 Oh, gitu lumayan. di Januari 2025 kemarin. Baru kemarin Gitu ya. Jadi $50.000 itu kan bukan uang yang sedikit loh. Tapi ya gitu, dengan konsep malas di kepalanya dia gitu ya, dalam konteks dimana memang seharusnya bisa bekerja lebih pintar, tapi karena ini aja yang gampang gitu. Tapi yang menarik, yang gampangnya ini ternyata salah dan dilarang gitu, sehingga di shutdown, di ban gitu ya. Dan sepanjang bulan-bulan selanjutnya tabungannya habis dengan mudah begitu saja. Mantap ya. Gitu ya, makan tabungan. Mantap kan ya. Iya. Dan hari ini kembali lagi ke kehidupan yang sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, teman-teman coba cek. Kalau misalnya dari point of view money container, apakah teman-teman siap dengan energetic container yang kuat, yang besar, yang solid gitu, atau jangan-jangan bocor? Yes. Gitu. Kan tanda-tanda bocor saya udah pernah bahas ya. Kalau teman-teman geni bocor itu ya. Iya. Kalau teman-teman ngerasa kayak duit gue kemana ya? Kok kayaknya nggak diapa-apain habis gitu kan? Kayaknya nggak jadi apa-apa kok. Habis lagi aja. Nah, itu money containernya bocor. Tapi kalau money container yang pecah itu seperti itu. Jadi ya apa ya? Simpelnya jadi rusak pola pikirnya gitu. Mindsetnya jadi nggak bener. Nah, itu yang sangat mungkin terjadi, dan sembuhnya, nah ini yang penting nih. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu, dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Adalah dengan cara membangun ulang money containernya lagi.
Ya sama dong kayak ember pecah ya beli ember baru kan Ember gitu baru. ya. Kolam renangnya I pecah misalnya see. ya bangun kolam renang baru kan Bukan berarti gitu. cuma satu-satunya kontainer itu kan gitu, yes, Yes, betul betul. betul. Tenang aja, Selalu masih ada bisa toko dibangun yang buat ulang gitu. kendinya kan gitu. Betul. Betul betul. Nah, tapi caranya melalui 2 langkah nih teman-teman yang perlu Mhm teman-teman mhm. Nah sadari. iya, Yang pertama, perlu dilepasin dulu nih belief system yang salah. yes. Yang memang tanpa sadar mungkin diterima dan terinstal dalam proses kita melakukan hal-hal yang salah tadi itu. Mhm 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 Gitu. mhm mhm mhm. Nah, ini yang seringkali bikin orang jadi apa ya, nggak mampu mengelola uang yang sangat besar. Yes Ada aja yes. tiba-tiba sistem sabotase diri yang tanpa sadar dilakukan yang bikin uangnya habis Betul lagi betul gitu. betul. Dapat warisan gede banget, 2-3 tahun kemudian susah Mhm, lagi. betul. Menang undian miliaran, habis itu susah Susah lagi beberapa lagi, tahun yes yes kemudian. yes. Ya itu karena tadi bukan tentang nggak ngerti financial planning, nggak ngerti apa ya, eh pengetahuan intelektual tentang uang Iya, lah heeh gitu heeh. ya. Rasanya banyak yang nggak terlalu ngerti tentang IQ Untuk tentang uang gitu uang, ya, tapi heeh. mereka sangat bisa berkembang kok Betul usahanya. betul Nah betul itu dia, betul. karena energetic money container ini. Nah itu yang perlu dilepaskan dulu. Jadi dia perlu melepaskan dulu apa yang selama ini sudah dia yakini bahwa uang itu bisa dapat tanpa ngapa-ngapain Mhm mhm misalnya mhm gitu. mhm Atau mhm. apapun yang teman-teman rasain kayaknya ini jangan-jangan adalah Oke. false belief yang memang perlu dilepas gitu. Yes yes Nah yes yes. itu yang akhirnya perlu dilepasin. Jadi bisa jadi nggak selalu baik Mas Teguh Mhm 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 pada mhm akhirnya mhm mhm. gitu. Berarti memang perlu kesiapan mental juga perlu kan gitu ya, dan tindakan yang positifnya seperti apa, dia perlu ada Yes, perbaikan-perbaikan untuk, betul. Akan tetap mencetak balik itu lagi semua. sesuai dengan ukuran money containernya Betul gitu. betul Ini betul betul. bayangannya gini nih ya, banyak cerita bilang kayak gini. Misalnya nih, kita jadi Robin Hood. Wah, kita nggak setuju sama kapitalisme. Wah, Asik. orang yang terlalu kaya harus kasih yang sangat miskin. Heeh Misalnya, heeh. kita berhasil melakukan misi itu di mana akhirnya seluruh dunia saldo rekeningnya sama. Sama. Semua asetnya sama, Heeh, misalnya. mhm. Gitu ya. Tungguin aja. 5-10 tahun kemudian, semua orang akan balik lagi kayak hari ini. Ya Sesuai ya ya. dengan energetic containernya Ya ya masing-masing. ya 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 ya. Gitu. Karena kan otak manusia nggak bisa disamain ya Bro ya. Ya, balik lagi Tindakan tetap aja. merekanya gitu ya kan, Mungkin betul betul. yang energetic money containernya gede, mungkin dia Mhm, akan bisa, oh ya dia akan memanfaatkan uangnya untuk kemaslahatan umat, mhm mhm. bermanfaat, sedekah, mungkin dia bangun bisnis gitu Betul. kan. Bisnisnya juga bisnis yang baik gitu. Dia support mungkin organisasi startup yang bermanfaat buat banyak masyarakat dan Betul akhirnya betul take off betul betul. perusahaannya gitu. Mungkin yang energetic money containernya nggak siap, dia bingung, ih banyak banget duit gua mau diapain ya? Kasih Iya siapa ya? Apa iya yang lagi ya? Beli iya apa ya? iya Kan gitu. iya iya. Mungkin mindset-nya dia malahan ke konsumtifnya kan gitu jadinya ya kan, Iya, "Aku beli jadi apa lagi ya? Beli apa konsumtifnya, lagi kan?" Gitu kan. gitu. Akhirnya Betul mungkin ya habis di judi betul. misalnya, atau habis dibeli barang Yes, mewah betul betul misalnya, betul. habis dibeliin apa, Coba gitu. teman-teman komen ya, kalau misalnya teman-teman dapat, tiba-tiba dapat uang lah, dari tidak ada, dari nol gitu ya kan, dari nol, kita semuanya nol, ya kan, dari nol, Ya, tiba-tiba dapat uang 1 miliar semua. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran teman-teman ini, gitu ya ya kan? coba. Apakah lebih ke konsumtif, beli apa lagi ya, beli apa lagi ya? Karena nanti ada juga orang mungkin berpikir, "Ah, aku perlu belajar apa lagi ya?" Nah, itu Ya, mungkin lebih maju kan gitu ya, lebih baik, ya. berpikir seperti itu. Apa yang muncul di pikiran Anda Heeh, ketika gitu. tiba-tiba dapat duit 10 miliar deh misalnya. Yes yes Ah, yes ini yes. supaya pecah sekalian kan. 1 miliar mungkin buat beberapa orang ya kebayang lah beli mobil sama rumah selesai. Tapi Yes. kalau 10 miliar masih ada lebihnya loh. Coba Mau nih kita tanya ya diapain? ke Mas Akbar. Mas Akbar, kalau misalnya ada 10 miliar di rekening dirimu, tiba-tiba jegrek gitu, apa yang Apa ada yang di muncul di pikiran? pikiran lo coba Bar? Beli mobil sport ya? Mobil Oke. sport, oke. Baru 2 miliar. Rumah, baru 3 Oke. miliar. Udah bingung. Apalagi? Bingung, oke. Gitu. Nah, Oke itu oke kan oke oke. Jadi itu kebayang ya berarti ya? ya. Heeh. Jadi ukuran money container itu akan bisa teman-teman mulai identifikasi Mhm. dari dengan menjawab pertanyaan ini. Apa yang Yes, muncul di kepala Anda ketika dapat duit 10 miliar tiba-tiba? yes, 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 yes. Nah, gitu. Atau malah bisa jadi nggak tahu ya kan tadi ya mungkin Mas Akbar tadi udah bisa jawab A, B, C, D gitu ya kan. Ada Yes. yang nggak tahu, aku mau ngapain. Iya, Nah ini dia yang perlu, berarti memang nggak siap kan gitu, memang nggak memang nggak siap, memang siap nggak siap. gitu. Gitu. Faktanya semua orang mau, ya kan? Betul betul, Sekaya apapun ditambahin 10 miliar mau. mau. Yang belum pernah ngeliat duit 10 miliar apalagi kan gitu, mau Oke. banget gitu kan. Pertanyaannya kenapa kita nggak pernah nerima? Mhm. Itu simple karena teman-teman nggak pantas nerima, udahlah. Iya 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 iya. Kepantasan nerima itu diukur dengan ya tadi,
kalau misalnya dapat duitnya, ada nggak feel untuk bisa mengelola dan melipat gandakannya? Mau ngapain? Ayo, gitu. Mau diapain? Bisa dengan cara dunia misalnya kan, wah gua bisa invest ke sini, mungkin gua akan menghasilkan ini, mungkin akan jadi aset yang passive income ini misalnya. Atau dengan cara akhirat misalnya kan, wah ini kalau gua sedekahin ke mana misalnya, ini nanti Tuhan akan bales misalnya gitu kan. Atau bisa bantu banyak orang, ini nanti akan ada kebaikan lain yang akan saya dapatkan gitu, bisa ke sana ke sini. Atau ya tadi, untuk membeli impian misalnya kayak contoh Mas Akbar tadi, terus habis itu mau ngapain? Ayo. Belum tahu juga kan? Gitu. Nah, itu latihan memperbesar money container. Betul. Kalau Kita Mas Fadli coba review. pernah spill deh kalau nggak salah, impian di atas impian ya Mas Fadli ya? Ya, perlu ada impian di atas impian. Betul. Perlu ada visi di atas visi. Bayangin kalau teman-teman hari ini udah bangun di pagi hari di mana apa yang paling lu pengen tercapai. Pertanyaan selanjutnya, lu pengen apa lagi? Ayo. Iya. Jarang orang mikirin ke sana loh, karena yang ini aja masih jauh kan gitu ya. Gimana yang ono kan gitu. Tapi ya itu cara kita memperbesar. Kalau enggak teman-teman nggak akan pernah siap, dan kalau nggak pernah siap nggak akan datang kesempatannya. Gitu. Kesempatan datang pun ya tadi kan pecah money containernya, nggak siap. Gitu. Betul. Oke, siap ya. Cobalah. Berarti yang pertama itu aja langkah pertama ya. Kalau misalnya dapat 10 miliar, apa yang teman-teman inginkan? Ya, Tulis. coba di kolom komentar boleh lah diisi ya. Apa yang mau dilakuin kalau dapat 10 miliar? Kalau misalnya udah, boleh ke visi di atas visinya gitu ya kan. Dan ini bukan tentang keren-kerenan ya teman-teman ya. Oh kayaknya menurut saya, menurut yang biar dikira Mas Fadli keren tulis ini. Jangan gitu ya. Jadi tulis benar-benar dari dalam hati Anda, cek ke dalam diri Anda, apa yang benar-benar teman-teman rasakan ketika dapetin 10 miliar, mau ngapain gitu. Kayak feel mau ngapain gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perlu review. Jawaban itu apapun yang muncul di kepala teman-teman itu mengukur money container teman-teman semua. Nah, itu baru satu masalah Mas Teguh. Kita anggap 10 miliar ini masalah lah yang perlu diselesaikan. Bayangin kalau 10 miliarnya per bulan. Cari masalah baru Mas Fadli. Pusing kan? Gimana coba? Anggap gini lah misalnya, tiba-tiba Mas Teguh ini ada project gila bagus banget nih ya, asli, tapi butuh orang yang memang cukup pintar dan cukup sakti gitu. Kayaknya Mas Teguh cocok lah. Take home pay fix setiap bulan 10 miliar. Dirimu mau terima jabatannya? Siap. Tapi kan, iya betul. Ya tadi kan sama seperti semua hal di perusahaan ketika seseorang ternyata 3 bulan tidak layak kan paling dipecat kan, gitu doang. Gitu. Mungkin beberapa teman-teman yang money containernya kecil, lumayan Mas kan 30 miliar, nggak akan berguna, 2 tahun lagi juga habis. Gitu. Betul. Jadi apa yang bikin Anda layak dapetin itu gitu. Nah, jadi latihannya mungkin nggak usah miliaran dulu lah. 3 kali lipatnya income Anda hari ini. Nah, itu kira-kira rasanya kayak gimana? Mampu nggak handle-nya? Mau ngapain? Gitu. Kalau 10 kali income Anda hari ini, coba mulai ngerasa kebayang nggak mau ngapain? Siap gitu mau ngapain? Gitu. Nah, di kondisi-kondisi itu nanti teman-teman akan mulai merasa bahwa ternyata ada batasan. Ketika udah sekian kali lipat dari apa yang biasanya didapat hari ini, ada bagian gray area. Yang abu-abu nih, nggak tahu deh, itu kayaknya udah bukan gua deh, gitu. Nah, di situ tuh limit kita. Nah, latihan itu perlu dilakuin terus supaya teman-teman bisa nambahin besar money container teman-teman semua. Kalau impian Anda hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun dari jumlah income yang Anda terima per bulan misalnya, maka kurang gede. Gitu. Apalagi tadi kan kalau jadi 10 miliar per bulan, kayaknya semua impian gue kewujud bulan pertama udah selesai. Gitu kan. Terus bulan kedua selesai berarti hidup lu. Terus bulan kedua mau ngapain? Terus kata Tuhan, ngapain gue kasih lu kan gitu. Iya. Buat apa? Ayo. Iya. Betul. Ngerti nggak cara ngelolanya? Cara ngabisinnya gimana? Ayo. Gitu. Kalau dimakan nggak habis lo, mau gimana cara makannya? Kan gitu. Perlu perbanyak kontribusinya berarti ya, itu tadi ya. Karena seiring meningkatnya penghasilan, kita perlu sepakat bahwa kita juga akan meningkatkan cash flow kita. Ada pengeluaran yang juga pastinya akan meningkat. Bukan hanya tentang kebahagiaan ketika menerima, kuat nggak dengan pressure-nya
Kalau income-nya 10 kali lipat, pengeluarannya juga 10 kali lipat 10 loh. kali lipat, betul. Buat teman-teman yang hari ini dengan income Anda hari ini masih, aduh nih listrik dibayar dulu apa jangan ya, Yes, misalnya. yes. Anda tuh bayar listrik 10 kali lipat dari ini loh, kalau nanti income-nya 10 kali lipat. Betul, Kebayang nggak gitu? betul. Kalau yang sekarang aja masih, aduh gitu kan, ini cicilan motor dibayar nggak ya, ntar nggak cukup sampai akhir bulan misalnya gitu kan. Anda akan nyicil sesuatu yang 10 kali lipat nilainya nanti gitu. Betul. Cash flow-nya emang besar. Jangan pernah berharap, ini nggak akan pernah terjadi makanya sama hidup Anda, kalau income Anda 10 kali lipat, Anda berharap pengeluarannya sama kayak sekarang. Gitu. Setuju. Kan banyak orang berpikir begitu dan itu sesatnya gitu kan. Bener. Sekarang income 5 juta, pengeluaran 4 juta. Bisa kok sejuta buat foya-foya hari ini gitu kan. Ya foya-foyanya hari ini kan mungkin nonton sama pasangan kan gitu ya. Nambah apa misalnya baju baru kan gitu sebulan sekali. Nah ketika Anda punya income 50 juta, jangan dikira pengeluarannya tetap 4 juta. Atau 5 juta tadi ya kan. Bener. Iya. Bener. Itu bisa jadi 40 juta. Cuman kalau Anda dengan 4 juta pengeluaran aja merasa tertekan, 40 juta tuh stres. Iya. Gitu. Nah, at least latih di pikiran dulu deh. Gitu. Dimelarin gitu. Digedein money containernya. Setuju, betul. Itu cara paling simpel lah. Iya, benar. Dan sepertinya kita semua ngalamin itu ya. Kita sih. Iya. Gak usah dipingungin gitu. Kenapa ya? Kok pengeluaran gue makin gede? Bagus. Berarti kontainermu makin besar kan gitu. Betul. Berarti dirimu dimampukan untuk nambahin upgrade diri ke income yang lebih gede, ke pendapatan yang lebih besar. Gitu. Disyukuri aja. Nanti akan ada skill baru yang dimasukin, ada project baru yang dianterin, ada orang baik yang jadi partner dan seterusnya. Yes. Itu dia bagusnya. Mungkin ada mungkin entah sanak family kita, saudara kita gitu ya kan. Maaf ya udah ngebebanin dirimu atas kehadiran saya misalnya kan, atas permintaan saya ini. Oh, kalau misalnya teman-teman bisa mampu menjawab, tidak. Anda tidak membebani saya, Anda adalah money container saya. Wah, mantap itu. Yes. Ya kan? Betul. Jadi berbahagialah kalau misalnya teman-teman terbebani sama keluarga. Sama bukan keluarga sih sebenarnya. Sama karunia itu. Gitu. Aduh, bahasanya ya. Oke, karunia itu sip, benar-benar jadi karunia ya. Thank you Mas Fadi ya. Oke, terkait obrolan tadi kita di awal juga ada bahas tentang terlalu terbiasa dengan hal-hal yang mudah tadi, Mas Fadi ya kan, kayak teman kita tadi gitu ya kan, sehingga menyebabkan dia di akhirnya di masa depannya itu menganggap kenapa harus ngerjain itu gitu kan. Kita juga pernah bahas gitu bahwa kita bisa kok melakukan hal apapun itu dengan effortless kan gitu ya. Yes, nah, betul. Ini nih jangan sampai teman-teman ngajinya setengah-setengah kayak kalau Mas Fadi bilang gitu ya. Jangan sampai loh tapi kemarin Mas Fadi bilang effortless. Itu oke aja gitu. Tapi kenapa di sini jadinya tidak gitu kan? Oh beda, ini jangan salah. Ada effortless, ada no effort. Itu dia, betul. Kawan kita ini no effort maunya. Oke. Gitu. Oke. Jadi effortless success bukan no effort success. Nah teman-teman tetap perlu ada yang Anda lakukan gitu ya. Iya. Jadi yes teman-teman bekerja, tetapi bedanya ada orang bekerja dapat duit beli impian. Ada orang bekerja dan di sisa waktu luangnya dia membangun aset yang sama-sama akan membiayai impiannya. Perlahan asetnya membesar, kerja jadi pilihan. Yes, benar. Gitu. Benar. Dia dapetin asetnya untuk tetap bisa membiayai impiannya. Nah, pada akhirnya dia effortless. Tapi kan pernah effort untuk bangun asetnya. Benar. Gitu. Benar. Jadi beda Ya. Beda. Jadi jangan disamain juga bahwa effortless dia gitu ya kan, bukannya tidak ngapa-ngapain gitu ya kan. Adalah proses sebelumnya dia yang kalau kita lihat, wow dia effort banget, tapi bagi dia juga mungkin bisa jadi effortless gitu ya kan. Itu sih ya. Sip, thank you. Jadi udah di-clearin ya teman-teman ya untuk pembahasan di awal tadi ya. Gitu. Jangan sampai teman-teman salah tangkap bener. Iya. Thank you Mas Fadli ya. Sampai ketemu lagi Sip. di video-video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.